Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam kebaktian doa GKI Surabaya pada malam hari ini, 7 Juli 2021. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu KPPK nomor 386, Dasar Gereja yang Esa. Benar saudara bahwa kita semua dikumpulkan oleh karya Tuhan Yesus Kristus dengan percaya kepada Dia sebagai juru selamat sesuai dengan rencana Allah Bapa yang kekal yang memilih kita semua sehingga kita boleh beriman kepada Yesus Kristus dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita sehingga membuat kita bertobat, kita percaya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Inilah saudara dasar gereja yang esa. Bukan karena perbuatan saudara dan saya, tapi karena perbuatan Allah Tritunggal buat kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang menyertai kami.
Kami mau berdoa Bapa, kiranya Engkau yang memberkati seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Bapa, sertailah hamba-Mu, sertailah seluruh jemaat-Mu, sekalipun ada di rumah masing-masing, tapi kami boleh tetap dipersatukan, dipertemukan, dipersekutukan di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan bekerja atas diri kami semua. Bersyukur, berterima kasih Bapa, berkatilah rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan bersama-sama KPPK 323. Ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Itulah yang kita nyanyikan bersama-sama dan menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kiranya kita memiliki kesungguhan hati kita sebagai murid Yesus, mengikut Yesus seumur hidup kita. Bersyukur pada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkatilah kami, bukalah hati pikiran kami untuk bisa mengerti kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkati hamba-Mu untuk boleh menguraikannya kepada setiap jemaat sekalian, dan berkati kami semua yang menyimak, mendengar, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Bersyukur, berterima kasih Bapa, karena Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi saya bacakan. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan perintah ke-9 dari 10 hukum Tuhan kepada Israel. Jangan bersaksi dusta atau jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, kita lompati perintah ke-8, jangan mencuri. Oleh karena saudara kalau memang mau memberitahukan alasannya, karena perintah ke-8 nanti akan sangat berkaitan dengan perintah yang ke-10. Ya, perintah ke-8 akan berkaitan dengan perintah yang ke-10, sehingga lebih baik untuk dilompat kita menuju ke perintah ke-9. Dan Rabu depan kita akan belajar perintah ke-8 dan ke-10 sekaligus sebagai satu gabungan dan untuk mengerti dengan lebih jelas. Nah saudara, perintah yang ke-9 ini, jangan bersaksi dusta, adalah perintah yang sangat penting juga. Saudara, saya percaya bahwa seperti pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, ya. Kemudian harimau mati meninggalkan belang atau meninggalkan kulitnya yang berbelang-belang. Nah, saudara, begitu juga manusia mati meninggalkan nama. Meninggalkan nama. Artinya apa, saudara? Bahwa reputasi yang dijalani oleh seorang manusia dalam kehidupan itu adalah hal yang terpenting dan utama. Kita mengerti orang-orang zaman dulu selalu mendasarkan hidup, usaha, perdagangan, bekerja, dan kehidupan adalah kepercayaan dasarnya. Dasar kepercayaan ini menunjukkan saudara bahwa nama baik adalah hal yang penting. Sekali lagi, nama baik adalah hal yang penting. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kita juga hal yang sama. Karena ini adalah suatu kebenaran yang Tuhan tegakkan kepada orang Israel. Bahwa menjalani hidup berarti engkau harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang namanya bisa menjadi jaminan, menjadi garansi. Sehingga saudara, kalau kita sekarang mau memperkenalkan diri, wah enak sekali pakai kartu nama. Ataupun kita pakai foto kita. Atau pakai lewat media sosial, ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Seolah-olah ini saya. Tetapi saudara, itu semua bisa merupakan satu kamuflase. Tapi orang zaman dulu berbeda sekali. Ketika disebutkan nama seseorang, nama yang bisa dipercaya, maka itu menjadi satu jaminan, menjadi satu garansi. Nah saudara, dalam rangka untuk ini semua, agar dalam kehidupan antar sesama manusia, dan sesama manusia bisa meninggalkan nama, bisa meninggalkan satu kepercayaan, maka Tuhan memerintahkan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah saudara, hal ini tentu juga ada suatu konteks yang harus kita pahami bersama-sama. Yaitu yang paling utama, yang pertama adalah ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar sesama manusia. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga masalah bisa terjadi di antara kita. Mungkin karena salah paham, mungkin karena salah tangkap, salah mengerti, sehingga terjadi miskomunikasi, misunderstanding. Terjadilah keributan-keributan. Mungkin juga karena perebutan barang,
mungkin karena perebutan tanah, mungkin karena permasalahan tertentu, maka ini diperhadapkan di dalam satu persidangan. Di zaman orang Israel, Tuhan meminta mereka untuk hidup sebagai masyarakat ilahi, sebagai umat Allah. Maka di setiap kota-kota ada penatua-penatua. Tua-tua yang ditunjuk oleh masyarakat dan sebelumnya di zaman Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk mengadili, untuk menyelesaikan perkara antar sesama umat Tuhan. Nah, saudara, begitu pula pada waktu Musa dinasehati oleh mertuanya Yitro untuk memilih hakim-hakim, ya, untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara sesama manusia, sesama umat Tuhan. Mungkin karena kehilangan domba, mungkin karena ada pencurian domba dan sebagainya. Nah, saudara, itulah namanya pengadilan antar sesama untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar sesama Israel, umat Tuhan. Nah, karena itulah saudara, ini adalah di dalam segi pengadilan, ya, sidang-sidang. Nah, untuk menguatkan antara saksi dengan yang tertuduh, maka harus ada saksi-saksinya. Saudara, ada dua orang bermasalah, si A dan si B. Si A menuntut, si B dituntut, atau juga bisa si B juga menuntut. Maka masing-masing membawa saksi di hadapan tua-tua. Hal ini juga masih terjadi di dunia pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pidana. Saudara, hakim, jaksa yang menuntut sang terdakwa, jaksa akan membawa saksi-saksi. Nah, sang terdakwa didampingi oleh pengacara juga membawa saksi-saksi. Jaksa membawa saksi untuk memperberat, pengacara membawa saksi untuk meringankan, sehingga nantinya hakim bisa mengambil keputusan. Nah, saudara, di dalam menyelesaikan masalah ini, ketika saksi-saksi dihadirkan, maka Tuhan berbicara kepada Israel, ingatlah, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, ini hal yang sangat penting. Berarti saudara, sebagai saksi ataupun juga sebagai orang yang terlibat langsung, engkau tidak boleh bersaksi dusta. Saudara, ini berarti engkau harus berkata benar. Engkau harus berkata apa yang betul-betul kamu alami, yang kamu ketahui, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi. Jadi saudara, bersaksi secara benar, berkata secara benar, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini hal yang sangat-sangat penting bagi umat Israel dan sebetulnya bagi seluruh umat manusia, sehingga kehidupan antar masyarakat, kehidupan sesama manusia bisa menjadi damai, bisa menjadi tenang, tidak terjadi banyak keributan. Oleh karena semuanya berkata benar, apalagi di dunia pengadilan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebab itulah nasib dari sang terdakwa sangat ditentukan oleh saksi-saksi yang ada. Sebab itulah Tuhan mengatakan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sadar, kita melihat
Dan kita tahu banyak orang bisa menjadi korban dari saksi-saksi dusta. Ribuan tahun kehidupan masyarakat berjalan, kemungkinan banyak terjadi saksi-saksi dusta. Namun juga tidak sedikit ada juga saksi-saksi yang benar. Nah, saudara, kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus dihukum mati oleh pemerintahan Romawi. Mengapa? Oleh karena mahkamah agama Yahudi memanggil saksi-saksi dusta untuk memperberat tuduhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, saksi-saksi dusta ini dihadirkan, dibawa oleh mahkamah agama dalam persidangan mereka sendiri. Namun Tuhan tidak berbicara, sama sekali tidak menjawab dengan kesaksian-kesaksian dusta yang ada. Mengapa? Untuk apa sudah dijawab? Orang yang bersaksi dusta otomatis bersaksi tidak benar. Mengapa kita harus membenarkan diri? Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah dengan sadar jelas sekali itu saksi dusta. Dan bersyukur mereka akhirnya mahkamah agama membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Bahkan saudara, sebelum mengadili lebih lanjut, Pontius Pilatus membawa Yesus kepada Herodes, raja wilayah Galilea. Nah, saudara, ternyata Herodes pun tidak mendapati kesalahan apapun dan menyerahkan kembali kepada Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus mencoba menyelidiki apa yang menjadi kesalahan. Ternyata tidak ada. Dan Pontius katakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun yang pantas baginya untuk dihukum mati. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi, mahkamah agama menuntut Yesus untuk dihukum mati. Kami hanya percaya kepada Kaisar. Kami adalah kawan Kaisar. Kalau kalian tidak mengikutinya, Pontius Pilatus tidak mengikuti tuntutan kami akan melawan, sepertinya begitu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya Pontius Pilatus tidak bisa tahan menghadapi tekanan yang begitu luar biasa. Dan mereka disuruh memilih antara Yesus atau Barabas. Nah, akhirnya mereka membebaskan Barabas. Dan Pontius Pilatus akhirnya mencuci tangan, yang artinya bahwa dia tidak bersalah dengan ini semua. Tetapi saudara, Pontius Pilatus pun termasuk terdesak oleh dusta. Dan dia tidak berani untuk mengambil satu sikap untuk menegakkan kebenaran. Sehingga secara tidak langsung Pontius Pilatus pun mengizinkan saksi dusta di dalamnya. Tapi bersyukur saudara, Tuhan kita sekalipun dinodai dengan saksi dusta. Sekalipun sebetulnya kebenaran telah menunjukkan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun orang yang pantas mengadili dan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, itu pun akhirnya cuci tangan dan tidak melakukan yang sebenarnya. Sehingga Yesus Kristus disalibkan. Dan itu semua untuk menggenapi rencana Allah. Supaya Yesus menebus dosa kesalahan kita semua umat manusia. Dan dengan percaya kepada Yesus, kita mengikuti kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara, karena itulah Yesus Kristus adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan dia adalah yang menegakkan kebenaran. Nantinya ketika dia datang kedua kali, dia akan menegakkan kebenaran dan akan memusnahkan semua orang yang menjadi saksi-saksi dusta. Semua orang yang berdusta dalam kehidupannya. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah
menggantikan kita semua. Mungkin sebagian orang berkata, oh harusnya bersyukur dong. Kalau tidak ada mahkamah agama, kemungkinan sekali Yesus tidak akan disalibkan. Kalau tidak ada saksi-saksi dusta, kemungkinan Yesus tidak akan disalibkan. Kalau tidak ada Pontius Pilatus, kan kemungkinan Yesus tidak akan disalibkan. Seperti juga yang pernah dikatakan di dalam tafsiran teologi, tafsiran Alkitab. Bersyukur ada Yudas yang menyerahkan Yesus. Sehingga kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak mungkin akan diserahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang jahat sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun juga pengkhianatan tetap pengkhianatan. Pengkhianatan tidak bisa dikatakan sebagai kebaikan. Saksi dusta tetap adalah saksi dusta. Saksi dusta tidak bisa disebut sebagai menegakkan kebenaran. Mahkamah agama yang telah memanggil, membayar banyak saksi dusta, apakah itu juga dibenarkan? Justru orang-orang yang berada di dalam kedudukan agamawi itu bisa menjadi jahatnya luar biasa. Nah, apakah dunia pengadilan seperti Pontius Pilatus boleh dikatakan sebagai sangat berjasa bagi penyaliban Yesus? Itu pun tidak. Oleh karena dia tidak berani menegakkan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Yesus Kristus telah mati menggantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan dan kita boleh mengikut Dia yang adalah kebenaran. Saya ingat perkataan Napoleon Bonaparte, Alexander Agung, Caesar, maksudnya Kaisar, ya, Kaisar Romawi waktu itu. Kemudian dia sendiri, sudah menaklukkan banyak daerah dengan kekuatan, dengan pedang kalau mau dikatakan. Tetapi apa jadinya dengan semua itu? Ketika mereka selesai, semuanya meninggalkan dia. Tetapi hanya ada satu orang yang menegakkan kerajaannya berdasarkan cinta kasih, yaitu Yesus Kristus. Sehingga jutaan orang mau mati demi Yesus Kristus. Saudara, Napoleon Bonaparte menyadari dia cuma hanya menegakkan dengan kekuatan pedang, dengan paksaan. Setelah mati semua meninggalkan dia. Tetapi beda dengan Yesus Kristus. Dia mati, dia mengasihi kita semua. Dia mati oleh karena kebenaran. Tapi akhirnya kerajaannya terus meluas, pengikutnya semakin banyak. Dan mau mati untuk Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang pertama di dunia pengadilan. Hal yang kedua di dalam konteks yang lain, yaitu di dalam konteks misalnya di dalam dunia kerja, di dalam dunia bisnis, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia kerja, di dalam dunia bisnis, saudara, salah satu bentuk dari saksi dusta adalah fitnah. Fitnah merupakan bentuk kesaksian palsu. Saudara, karena itulah ketika saudara dan saya berada di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia perdagangan, saudara, kita juga harus berhati-hati sebagai anak Tuhan. Kita jangan melakukan fitnah terhadap sesama kita. Apa itu fitnah? Ada dua macam, saudara, yaitu bisa yang dilebih-lebihkan atau juga yang diputar balikkan. Yang dilebih-lebihkan, diputar balikkan. Saya tidak katakan dikurang-kurangi. Saudara, yang pertama dilebih-lebihkan. Orang tersebut sebetulnya tidak punya satu kualifikasi, tetapi akhirnya kita melebih-lebihkan. Saudara,
itu pun telah membuat orang lain menjadi keliru dalam menilai orang tersebut. Ini dia baik, ini dia boleh. Mungkin akhirnya terjadi ekspektasi yang berlebihan sehingga saudara ternyata tidak seperti apa adanya. Atau yang sebaliknya, yaitu memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi suatu bahaya sekali. Sebab itulah saudara, dusta-dusta yang demikian, ya, baik yang bersifat ekstrim ataupun juga yang seolah-olah bersifat seperti mau berbuat baik, itu semuanya tidak diizinkan oleh Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 25, jangan berkata dusta seorang akan yang lain, tetapi biarlah engkau berkata benar seorang akan yang lain. Karena kita sama-sama adalah anggota tubuh Kristus. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, sekalipun kita berkomunikasi, berelasi dengan banyak orang, juga dengan orang-orang di luar Tuhan, saudara dan saya tetap harus belajar berkata benar. Berkata benar adalah apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, lebih lagi tidak diputarbalikkan. Saudara, kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari secara umum, kita harus menghindari kata-kata yang sia-sia yang diucapkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan banyak mengumbar kata-kata yang bersifat gombal. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 36, jangan kau berkata-kata dengan sia-sia. Tuhan katakan, setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan oleh manusia dalam hidupnya akan dihakimi di hadapan Tuhan. Loh, ini artinya apa? Ini artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, orang dewasa, anak muda, kata-kata kita jangan sia-sia diucapkan. Kita mengumbar kata-kata tanpa arti, tanpa tujuan, tanpa alasan. Saudara, kata sia-sia ini boleh dikatakan gosip. Mari kita belajar untuk tidak menggosip juga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dalam 3 konteks. Yang pertama di dunia pengadilan. Menghadapi perkara, menjalani perkara, permasalahan antar sesama manusia. Ketika ada orang yang mengadili, ketika ada orang yang menuduh, ketika ada orang yang membela, semua harus berkata benar. Di dunia pengadilan karena itulah diambil sumpah di hadapan Tuhan. Karena itu jangan mengucapkan saksi dusta sesamamu, sebetulnya juga berkaitan, ada hubungan sedikit dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Sehingga ketika saudara di dunia pengadilan, baik mengatakan bersumpah atau berjanji, saudara betul-betul harus berkata benar. Yang kedua, di dalam konteks perdagangan, bisnis, pekerjaan, hanya karena kita mau untung lebih besar, hanya karena kita mau jabatan yang lebih tinggi, hanya karena kita mau berebut tempat untuk kedudukan di dunia pekerjaan,
di dunia usaha kita, kita mengucapkan kata-kata fitnah kepada orang lain, rekan sendiri, bahkan mungkin juga musuh kita. Tidak bisa, walaupun itu musuh kita, kita tidak boleh mengucapkan fitnah atas mereka. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi, bahkan lebih lagi jangan diputar balikkan. Dan yang ketiga, di dunia kehidupan sehari-hari, mari kita hindari kata-kata yang sia-sia. Kita boleh bersenda gurau, kita boleh rileks, bicara secara ringan, bersenda gurau dalam arti yang positif. Boleh, tetapi jangan sampai kata-kata itu sia-sia. Gosip apalagi, dan gosip itu kalau sudah menjadi serius, menjadi bahaya di dalamnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah 3 konteks yang kita harus pahami bersama-sama. Jangan mengucapkan saksi dusta sesamamu. Biarlah saudara orang lain membangun sendiri karirnya. Biarlah orang lain membangun sendiri kepercayaan dalam hidupnya. Biarlah orang lain boleh membangun sendiri nama yang baik lewat integritas dirinya. Dan demikian pula dengan diri kita sendiri. Kita membangun integritas, kita membangun hidup kita dengan nama yang baik lewat integritas hidup kita. Kita membangun kepercayaan hidup kita kepada orang-orang lain. Dan kita meninggalkan nama yang baik. Nama yang harum, nama yang diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas kita karena kita adalah orang yang bisa dipercaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyikan KPPK 323, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Bersyukur pada Tuhan, sudah mari kita membangun kehidupan menjadi murid Yesus. Khusus untuk jemaat GKI Surabaya, mari kita belajar hindari gosip-gosip, hindari perkataan yang sia-sia.
bahkan di dunia usaha, bisnis, pekerjaan kita. Mari kita hindari fitnah-fitnah. Kita hindari, sekalipun orang lain memfitnah kita, kita tidak perlu membalas. Sekalipun orang lain meruntuhkan, mau menghancurkan nama kita, biarkan kita serahkan pada Tuhan. Kita ampuni mereka. Tapi yang jelas kita jangan melakukan fitnah. Kita jangan melakukan gosip. Kita jangan meruntuhkan nama orang lain. Mari kita belajar bersama-sama, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu mengajar kami. Supaya kami boleh belajar tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kami. Kalau di dunia pengadilan Bapa berkata benar apa adanya yang kami ketahui dan alami. Namun ini mungkin lebih mengarah kepada dunia kami, dunia kerja, dunia bisnis, dunia perdagangan. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami tidak memfitnah orang lain. Tolong kami ya Tuhan berkata benar. Sekalipun mungkin kami difitnah orang lain, kami tidak akan membalas itu semua. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami belajar berkata benar. Kami menghindari berkata sia-sia, apalagi menggosip ya Tuhan. Tolonglah kami semua supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Yesus di mana Tuhan berkenan atas kami. Bersyukur, berterima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk mimbar gereja kita GKI Surabaya, baik untuk ibadah umum, ibadah doa, kebaktian sekolah minggu, untuk Zoom meeting, persekutuan dari remaja dan pemuda. Semuanya boleh mengajar kebenaran kepada seluruh jemaat kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapak untuk mimbar gereja kami GKI Surabaya. Tolonglah baik untuk ibadah umum, ibadah doa, untuk ibadah sekolah minggu, juga untuk meeting persekutuan remaja dan pemuda lewat Zoom. Tuhan tolonglah supaya mimbar gerejamu, firman Tuhan yang disampaikan selalu adalah kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Didasarkan kepada firman Tuhan, didasarkan pada kesucian, kemurnian firman Tuhan. Mari sertai dengan demikian jemaat Tuhan GKI Surabaya bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam pemahaman yang baik, sehingga boleh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk dunia kita. Banyak hoax beredar, berita-berita palsu beredar lewat media sosial, baik WA, Facebook, Instagram. Mari kita belajar untuk mensortir. Kita jangan menyebarkan berita-berita tidak benar. Mari kita menerimanya dari sumber-sumber resmi, dari pemerintah, mungkin juga dari televisi yang resmi. Mari kita belajar saudara, supaya Indonesia dipenuhi dengan berita-berita benar dan rakyat semakin pintar untuk mengetahui mana berita benar, mana berita palsu. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang mau berdoa Tuhan untuk Indonesia negara kami, sertailah ya Bapa. Zaman sekarang banyak berita hoax, berita tidak benar, berita palsu. Bahkan ya Bapa kelihatannya benar, tapi padahal itu semua palsu. Mari tolong Tuhan, kami sebagai anak Tuhan yang punya WA, yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya yang lain-lain. Tuhan tolong supaya kami memberitakan yang benar. Kami mengikuti yang benar. Tuhan tolonglah juga negara kami Indonesia, supaya rakyatnya juga semakin pintar, semakin pandai mengerti mana yang benar dan mana yang palsu. Mengikuti lewat sumber-sumber yang dipercaya. Tuhan begitu pula Engkau tolong Kementerian Informatika, Menkominfo. Sertailah Bapak supaya mereka bisa terus menyortir dan memberitahukan kepada masyarakat, termasuk kepolisian negara kami yang boleh menyelidiki berita hoax yang palsu yang bisa membawa kekacauan bagi negeri ini. Bapak mohon pertolongan-Mu.
Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan terus untuk vaksinasi, saudara, agar terjadi 1 juta lebih per hari orang-orang divaksin, sehingga akhirnya timbul herd immunity. Jadi kekebalan tubuh dari masyarakat Indonesia, sehingga penyebaran COVID juga bisa ditanggulangi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, berdoa untuk vaksinasi yang terus digalakan pemerintah kami, supaya semakin banyak masyarakat mendapatkan vaksin, sehingga dengan demikian masyarakat memiliki kekebalan terhadap penyebaran COVID ini. Tuhan, tolonglah semua unsur baik dari TNI, Polri, dan Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, para perawat, rumah sakit, bahkan mengikuti juga perusahaan-perusahaan supaya vaksinasi semakin gencar diadakan di Indonesia. Tuhan, tolonglah supaya terjadi kekebalan tubuh di dalam masyarakat Indonesia, sehingga penyebaran COVID bisa ditanggulangi. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk ekonomi negara kita. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah Tuhan supaya ekonomi bisa tetap berjalan. Mungkin ada orang-orang yang terkena PHK, tidak punya pekerjaan. Ada orang-orang yang bisnisnya, usahanya, dagangannya sepi. Kita mohon belas kasihan Tuhan agar mereka boleh tetap tercukupi, sehingga ketika COVID berlalu, ekonomi bisa bertumbuh kembali. Mari kita berdoa. Berdoa Tuhan untuk ekonomi negara kami. Tolonglah Bapa, di tengah-tengah pandemi, ekonomi lesu sekali. Ada orang-orang yang terkena PHK, tidak dapat pekerjaan. Ada yang usahanya hancur, usahanya sepi, bisnisnya sepi. Tuhan, tolonglah ekonomi negara kami. Tolonglah ya Bapa, kiranya masyarakat bisa tetap mendapatkan makanan-makanan lewat bantuan-bantuan satu dengan yang lain. Ada gotong royong di antara masyarakat yang ada. Tuhan, tolonglah negara kami, tolong ketahanan pangan. Kami berdoa untuk Menteri Perdagangan, untuk Menteri Pertanian dan kementerian yang terkait. Tuhan sertai juga untuk Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Bank Indonesia juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, memperhatikan dengan sebaik-baiknya sehingga ekonomi tidak kolaps. Tuhan, mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir, kita doakan untuk kesehatan kita agar Tuhan pelihara. Saudara, biarlah kita hidup bijaksana. Bijaksana menjalankan protokol kesehatan. Hati-hati betul-betul, sehingga saudara-saudara dan saya tidak cepat tertular oleh COVID, oleh orang-orang di sekitar kita yang tidak memperhatikan kesehatan. Mari kita berbijaksana, mohon juga anugerah Tuhan melindungi kita dari tertular COVID. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk kesehatan kami semua. Ada jemaat yang sakit ya Tuhan, jangan sampai ya Tuhan, kalaupun ada yang terimbas tertular COVID, Tuhan tolong supaya mereka bisa tenang dengan penuh bersandar Tuhan, sehingga mereka tidak stres, sehingga akhirnya bisa menimbulkan imun dalam tubuh mereka. Juga tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga makanan yang sehat, minum vitamin yang diperlukan. Tuhan, mari tolong kesehatan kami semua, juga untuk hikmat bijaksana menjalani hidup. Orang-orang di sekitar kami diperhatikan dengan baik, mengingatkan mereka, kalau perlu menegur mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kesehatan kami pun bisa tetap terlindungi. Kami hanya mohon anugerah Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang sakit ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka. Tolong anggota keluarga mereka juga untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dengar doa kami Bapa. Kami bersyukur Engkau telah mimpin seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Tuhan mendengarkannya dan Tuhan menjawab sesuai dengan kedaulatan dan rencana Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sekian kebaktian doa kita selesai. Saat teduh Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid